Semua ada karena kasih-Nya. Jangan berhenti, teruslah berharap. Tak ada satu pun yang mampu, hanya Kau yang tahu kemana Kau tuju. Asal Kau ingat semuanya, semua karena kasih-Nya. Kau jatuh, Kau bangkit, Kau ragu, Kau percaya. Jangan Kau sesali semua yang terjadi. Bersyukurlah. Jangan berhenti, teruslah berharap. Tak ada satu pun yang mampu, hanya Kau yang tahu kemana Kau tuju. Asal Kau ingat semuanya, semua karena kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Hari ini kita merayakan satu hal yang istimewa yang terjadi. Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia berpesan bahwa Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Dan kemanapun kaki kita melangkah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak pernah sendirian. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita di dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami rindu untuk membawa puji-pujian terbaik kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu apa yang Tuhan lakukan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu dan biarlah ibadah kami, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu di dalam ibadah ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap beribadah, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Menyembah, ku nyatakan
tangan-Mu, mari nyatakan kebesaran Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, katakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah setia, Allah yang tak pernah tinggalkan, tak pernah ku dibiarkan sendiri, setiap musim hidupku Tuhan, Engkau setia. Ya Immanuel,
suka dukaku, Kau setia Tuhan, Kau setia. Sore hari ini kami mau menyatakan Engkau Tuhan, satu-satunya yang layak kami tinggikan, satu-satunya yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah Immanuel yang setia bersama kami. Bangkit berdiri saudara, sama-sama nyatakan pujian ini. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel,
hadirat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan lebih lagi Tuhan, kami bersuka cita bagi nama-Mu. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita bagi namanya, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita, come on. Sebab firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 11 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kita mau menerima sukacita daripada Tuhan, amin. Mari jemaat GBY Gemini, sama-sama nyatakan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi jemaat Tuhan, sukacitaku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Boleh lambaikan tanganmu, nyatakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Umat percaya, boleh sama-sama sorakan haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhan. Katakan rahmatnya tercurah, Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus. Lebih lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu, nyatakan sukacitamu. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus. Lebih lagi jemaat Tuhan, nyatakan sukacitamu. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk sumber sukacita kita. Amin. Boleh lebih lagi, bertepuk tangan di atas kepala kita, come on. Katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Lebih lagi.
Tuhan, terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan Yang disertai Tuhan, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Kita mau percaya sukacita nyata di dalam hidup kita, amin. Boleh kami lihat kanan kirimu, nyatakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Lihat kanan kirimu, katakan. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai. Semuanya boleh katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, kadang batas semangatku, kadang hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Lebih lagi kita mau bersukacita, nyatakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sambil bertepuk tangan di atas kepalamu, nyatakan. Haleluya, Mau bersorak bagimu, amin. sukacita surga nyata. Lebih lagi jemaat Tuhan, nyatakan sukacitamu. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Dengan iman percayamu, nyatakan di hadapan Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu disampaikan kepada Bapak Ibu yang membawa anak sekolah minggu, anak kecil boleh dibawa ke bawah, akan didoakan oleh guru sekolah minggu dan akan dilayani oleh guru sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, biarkan hati kita menjadi tanah yang subur di dalam Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai
Maspera, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Jemaat Tuhan sama-sama nyatakan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak. Dia perisai, dia perlindungan dalam hidup kita. Amin. Keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Dia penolong yang setia, bahkan dalam kesesakan kita. Di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan
Sebab kesetiaan Tuhan itu tidak dapat kami hitung di dalam kehidupan kami. Nafas hidup, kesehatan, harta, kekayaan, bahkan skill, talenta yang kami miliki itu semua karena Tuhan yang mempercayakan kepada kami. Sebab itu kami membawa hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, keberadaan kami di tempat ini untuk kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya kehidupan kami ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Segala sesuatu yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersehati kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami mengarahkan mata kami, telinga kami, hati kami, konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah bersama-sama memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu sukacita kita bisa berkumpul untuk beribadah, memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Informasi untuk jemaat Tuhan sebelum kita mulai belajar kebenaran firman Tuhan, hari Minggu ini nanti pada tanggal 17 Mei, hari Minggu, kita akan menambah 1 jam ibadah lagi oleh kemurahan Tuhan. Kita mendapatkan anugerah untuk membuka 1 jam ibadah lagi karena memang jumlah kehadiran di dalam ruangan ini sudah mencukupi kapasitas dan kadang para aser juga harus mengatur dengan baik. Jadi kalau saudara datang terus aser tiba-tiba, ayo ke sana, ayo. Bukan karena saudara tidak dikasih untuk memilih tempat duduk, tapi karena memang keterbatasan tempat, ruang ibadah dan kursi. Jadi kita penata layanan dari gereja di tempat ini berusaha untuk mengatur supaya kita semua bisa beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab saya percaya begini, kalau Tuhan menambahkan jumlah di dalam kehidupan gereja Tuhan yang ada di tempat ini, ada satu tujuan yang jauh lebih besar. Dan kita akan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengingatkan untuk para pelayan Tuhan, kalau jam ibadah bertambah berarti kita harus semakin melekat dan bergantung kepada Tuhan. Kalau jam ibadah bertambah, jangan kurangi penyembahanmu, jangan kurangi jam doamu. Saya tidak bisa ini, hari Minggu pagi 7:30 mulai ibadah, berarti tidak bisa doa pagi. Atur waktu dengan baik. Sama seperti kita yang jadi jemaat. Waktu kita belum punya apa-apa, kita datang bersujud di kaki Tuhan. Menara doa semalam suntuk, doa apa saja kita ikut. Tapi begitu harta kita bertambah, kekayaan kita bertambah, berkat Tuhan limpahkan, apakah doa kita mulai berkurang kepada Tuhan? Komunikasi kita kepada Tuhan waktu kita membutuhkan, Tuhan tolong saya, masalah ini terlalu berat, Tuhan tolong saya, sakit yang saya alami ini kiranya Tuhan sembuhkan. Bukan cuma dalam sakit, dalam segala hal ketika kita meminta kepada Tuhan, apakah kita semakin bergantung ketika jawaban itu selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita memperingati sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin memberitahu kepada kita bahwa kenapa sih Yesus waktu dia bangkit, dia harus naik ke surga. Kenaikan ini bukan sebuah hanya peristiwa yang disaksikan dan itu menjadi sebuah cerita, wah Tuhan kita pernah naik ke surga. Tetapi ada satu hal, ada esensi di dalamnya yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bagi Bapak Ibu yang lahir di tahun 1977, ada satu lagu yang dulu relate dengan pergi untuk kembali. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. 2005 pernah dinyanyikan ulang sama anaknya Marcelo Tahitu. Aku pergi, takkan lama,
hanya sekejap saja, ku akan kembali lagi. Yang terakhir dikatakan, asalkan engkau tetap menanti. Apakah kita di dalam penantian ini tetap setia kepada Tuhan, atau kita banyak cari jalan-jalan yang lain, bukan ikut apa kata firman Tuhan? Ya, bukan berarti lagu ini lagu gereja nanti dinyanyikan di pre-service. Ini memang lagu dibuat oleh almarhum Minggus Tahitu dan dinyanyikan ulang oleh Marcelo Tahitu. Tapi gambarannya di sana bahwa kita ini disebut sebagai kekasih Allah. Yang setuju katakan amin. Yang sedang menanti kedatangan Kristus kedua kali katakan amin. Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita dalam penantian ini kita berubah haluan. Kita bukan lagi cinta Tuhan, tapi kita sudah cinta dunia. Kita tidak lagi menantikan kekasih Yesus Kristus Tuhan untuk datang kali yang kedua, tetapi kita, Alkitab tulis begini, kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Kita seperti orang yang sedang menanti-nantikan. Dan Alkitab sudah kasih tulisan di dalam kitab Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, kenaikan Yesus ini bukan sebagai penutup pelayanan. Ada sesuatu yang penting mengapa Yesus harus naik ke surga. Dan dengan kasih Kristus saya mengundang sekali lagi jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tolong tampilkan Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Dan setelah itu Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai 21. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bergantian. Ayatnya yang ke-9 saya akan baca, ayatnya yang ke-10 jemaat Tuhan, ayatnya yang ke-11 kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama saat saya baca dulu ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayatnya yang ke-10. Ayat 11 kita baca bersama. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Tolong tampilkan Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai 21. Nah, dua bagian ini yang akan kita belajar bersama. Ayatnya yang ke-19 saya baca. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat yang ke-20 jemaat Tuhan. (21) kita baca bersama. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Silakan duduk jemaat Tuhan, puji Tuhan. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan dan merenungkan melakukan firman Tuhan. Mengapa kenaikan Kristus merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Orang Kristen, anak-anak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian, Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, bukan hanya satu orang yang menyaksikan, tetapi disaksikan oleh mereka, murid-murid dan murid-murid yang lain. Artinya murid yang 12 orang, murid yang 120 orang. Di dalamnya itu banyak orang yang menjadi murid-murid Yesus. Mereka menyaksikan Yesus sampai awan menutupi. Bapak Ibu,
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Yesus naik dalam wujud manusianya, Alkitab sudah menulis, Yesus lapar dan ia makan ikan goreng. Ada keterbatasan di dalam kemanusiaan. Ada keterbatasan. Waktu Yesus ada di suatu tempat, Yesus hadir di situ dan dia tidak bisa berada di tempat yang lain. Kehadiran Yesus di dalam dunia ini pada waktu dia bangkit, waktu dia datang ke dunia, mati dan bangkit, kehadirannya di dunia itu ada keterbatasan secara fisik, terbatas di dalam ruang dan waktu. Dalam kemanusiaannya ia hanya ada pada satu tempat, pada satu waktu. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, ada satu hal yang luar biasa yang menandakan cara kehadiran Tuhan yang berubah. Kalau dulu Yesus menyembuhkan orang. Kalau dulu Yesus yang mengadakan tanda-tanda mujizat. Pada waktu Yesus ada, dia membangkitkan orang mati. Tetapi pada waktu Yesus naik ke surga, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8, Kisah Para Rasul pertama ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan dulu sama-sama, kuasa. Siapa yang percaya di dalam dirinya ada kuasa? Sekali lagi, siapa yang percaya di dalam dirinya ada kuasa? Siapa yang takut kalau nonton film horor? Ya kalau malam biasa lagi mempersiapkan khotbah, terus tiba-tiba ada film horor. Ya film horornya tapi horor zaman dulu ya. Lalu nonton film horor itu kadang saya juga menonton, kenapa saya rasa ini kayak lain-lain ya? Saya ingat dalam diri saya ada kuasa bahwa Tuhan itu jauh lebih besar. Yang sedang mengganggu saya itu adalah mata saya, pikiran saya, karena itu yang dikonsumsi, yang masuk di dalam pikiran saya. Di dalam diri kita itu ada kuasa. Waktu kita menerima Roh Kudus, maka Tuhan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Jadi kenaikan Yesus itu bukan keabsenan. Tuhan tidak hadir di dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi Tuhan merubah cara kehadirannya. Tuhan hadir di dalam setiap kita. Katakan dulu di sebelah kiri kanan, ada Roh Kudus di dalam kamu. Ya, waktu istri saya sakit, yang saya lakukan pertama adalah berdoa. Hari pertama dia demam, tinggi naik turun, keringat dingin, bawa ke dokter. Terus dokter bilang, kami berdua kayaknya kami kurang puas. Lalu kami bawa ke dokter yang lain. Waktu diperiksa, dikasih obat, tidak ada perubahan. Tetapi ada satu hal yang tidak berubah. Memang sakitnya tetap ada, tetapi kami tetap berdoa, berseru. Sebab di dalam diri kita ada kuasa. Alkitab bilang, mintalah maka kamu. Siapa yang minta jodoh pada malam hari ini? Sore hari ini? Enggak ada ya? Ada yang senyum-senyum tapi mungkin belum ya. Atau minta supaya proyek saya yang sedang saya kerjakan ini bisa berjalan dengan baik. Masalah saya yang sedang saya hadapi di keluarga, di pekerjaan, di manapun, kiranya dapat diselesaikan dengan baik, terselesaikan dengan baik. Dan Tuhan mengubah cara kehadirannya. Bukan hanya lewat Pastor Esra seorang. Bayangkan itu kalau jemaat sudah sampai, Tuhan percayakan kepada kita sampai 1000 jemaat. Terus semua datang ke Pastor Esra, tolong doakan saya. Biar kucingnya sakit, biar tetangganya sakit, biar jerawat muncul di wajahnya. Semua didoakan sama gembalanya. Cara kehadiran Tuhan adalah dia mengutus roh penolong di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan di dalam kita berkomunikasi, kita tinggal di dalam Kristus. Dan juga dikatakan di sana, waktu Yesus terangkat ke surga itu merubah cara kehadirannya. Lalu ada awan yang menutup pandangannya. Kita tahu bersama bahwa ketika awan itu, ya kalau di sini ada asap, itu bukan berarti ada Roh Kudus di tempat ini, bukan ya. Itu di dalam perjanjian lama kita akan menemukan banyak. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah tiang awan dan tiang api.
Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka tidak kepanasan pada waktu siang. Mereka tidak mati kedinginan pada waktu malam. Karena ada tiang awan dan tiang api. Nah, saya percaya di dalam kehidupan kita, kalau ditanya, kita akan jujur di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita. Pasti ada fase, proses di mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Oh, saya ingat waktu tahun 1000, terlalu lama ya kalau tahun 1000. Waktu tahun 2000, Tuhan tolong saya harusnya mati karena sakit. Tapi bagaimana Tuhan bekerja dan menolong. Orang tua saya mengalami sakit. Tetapi Tuhan bekerja dan menolong. Dan di situ kita melihat bahwa ternyata penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Mulai dari bangsa Israel, mulai dari Salomo di dalam bait Allah. Jadi Tuhan itu merubah cara kehadirannya. Dia mengirim personal di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu Roh Penolong. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-10, Kisah Para Rasul pertama ayatnya yang ke-10, tolong ditampilkan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saya mengambil sebuah makna dari kata ini, ketika mereka sedang menatap ke langit. Katakan bersama-sama dulu, menatap. Sekali lagi, menatap. Seringkali kita ini seperti murid-murid yang pada waktu Yesus pergi. Kita nggak mau Yesus pergi. Kita mau itu Yesus ada bersama dengan kita. Berjalan di dalam kehidupan ini. Terus pada waktu Yesus pergi, Yesus tidak pergi meninggalkan kita. Tetapi dia mengutus seorang penolong. Dan sayangnya kita kadang masih bingung, masih takut, masih bertanya-tanya. Sebab Yesus, ini gambaran saya waktu saya membaca ini, murid-murid mesti berpikir, kita bisa melihat Yesus secara fisik. Tapi pada waktu Yesus pergi, Ia akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Adakah Roh Kudus di dalam saya? Di bagian akhir nanti saya akan memberikan jawaban tentang makna memandang ke langit ini. Kadang kita bertanya, kita mau Yesus secara fisik itu ada. Tetapi Yesus merubah cara kehadirannya. Yesus merubah cara penyertaannya, bukan lagi secara fisik, tetapi Yesus mau supaya kita itu berkomunikasi dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang kedua, tolong tampilkan Ibrani 7 ayatnya yang ke-25. Ibrani pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-25. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak duduk-duduk di warkop. Kalau ada warkop di surga ya. Atau dia duduk-duduk main joker, main domi. Tetapi di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Karena Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Siapa yang datang kepada Allah pada sore hari ini? Tolong angkat tangannya. Saya percaya kita semua datang ke tempat ini untuk berjumpa dengan Allah secara pribadi. Dan Alkitab katakan sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Satu ayat lagi. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, ketika kita datang ke gereja dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kadang ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita jauh. Entah itu kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan dosa yang akan membuat kita merasa Tuhan tidak berkenan lagi kepada saya. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat
dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan advokat. Seorang pengacara yang bertugas menyampaikan kepada Bapa. Bapa, Peterson tanpa soro ini sudah percaya kepadaku. Memang dia masih jatuh di dalam dosa. Tetapi tunjukkan kasih karuniamu melalui kehidupanku. Melalui Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah waktu kita datang seperti Ibrani 7 ayatnya yang ke-25, ketika kita datang baik itu di dalam persekutuan, di dalam gereja, di dalam komsel, di doa pribadi kita, apa kita datang dengan kesungguhan kepada Tuhan? Ini bukan sebuah legalisme bahwa ternyata ada pengantaranya kita. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan yang berdoa, yang berbicara kepada Bapa, pengantara kepada Bapa di surga. Ini bukan sebuah legalisme untuk kita bisa berbuat dosa, tetapi harusnya ketika kita tahu hal ini, itu menjadi kesungguhan di dalam hati kita untuk semakin mengikuti perintah-perintahnya, semakin mengikuti jalan-jalannya. Yohanes 14 ayat yang ke-16 katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, tidak ada satu manusia pun yang kebal terhadap dosa. Kalaupun ada yang bilang saya kebal terhadap dosa, dia tidak mengakuinya. Sebab kalau kita jujur, ada satu lagu zaman dulu dikatakan begini, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan jangan kau bersandiwara. Tidak mungkin juga bersandiwara di hadapan Tuhan, sebab Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menenun kita. Jadi yang pertama tadi, ketika Yesus naik ke surga, maka yang pertama adalah Yesus dimuliakan. Dan yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, dia menjadi pengantara untuk berdoa, menjadi pembela ketika kita jatuh di dalam dosa. Yang ketiga, ketika kita jatuh di dalam dosa, Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-19 dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita jatuh pada kesalahan yang sama. Saya kasih contoh Simpson. Simpson itu membiarkan dirinya berputar-putar di satu daerah yang namanya Gaza. Padahal dia sudah tahu. Disitulah letak kesalahannya. Disitulah letak dia jatuh di dalam dosa ketika dia bermain pada seorang pelacur yang namanya Delila. Simpson tahu tetapi dia tidak mau mengambil sebuah tindakan untuk meninggalkan. 2 minggu lalu saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita terima firman Tuhan, ketika kita terima makan makanan yang sehat, maka kita harus berhenti untuk makan makanan yang tidak sehat. Kalau orang yang mau jaga kesehatan hidupnya, dia makan yang sehat, dia tahu. Dia hitung karbohidratnya, dia hitung proteinnya. Tapi harus juga berhenti makan makanan yang tidak sehat. Sama ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu itu baik untuk kehidupan kita, maka kita harus berhenti melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kristus sedang menunda kedatangannya supaya kehidupan kita itu sadar dan bertobat. Katakan dulu sama-sama, sadar dan bertobat.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertobat itu kita mengambil langkah perubahan. Kita sudah tahu kebenarannya, kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah renungkan firman Tuhan, tetapi terkadang kita menunda untuk mengerjakannya. Ketika kita tahu bahwa kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, Alkitab sudah memberitahu, ampunilah mereka yang berbuat salah. Seperti di dalam doa Bapa kami, kita selalu menyebutkan, tetapi kadang kita terlalu fasih, kita hanya mengetahuinya, tapi kita tidak melakukannya. Dan Alkitab sudah memberitahu, ketika kita sadar dan bertobat, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19 tadi, dosamu dihapuskan. Dulu kebiasaan berbohong, berbohongnya 10, sekarang berbohongnya 9, masih bagus, berkurang 1. Tapi kalau dia bertambah, itu berarti tidak meninggalkan kebiasaan yang lama, tetapi malah bertambah. Dulu dia selalu marah ketika istri masak di rumah, mungkin garamnya lebih sedikit sekali. Tapi karena memang lagi banyak pekerjaan, lagi banyak persoalan, garam menjadi persoalan. Atau odol yang di rumah, kalau yang satu biasa pencet dari bawah, yang satu pencet seenaknya saja. Itu menjadi persoalan, pertengkaran. Sedangkan Alkitab katakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Yang berikutnya, yang keempat, ketika Kristus naik ke surga, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11, Kisah Para Rasul pertama ayatnya yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Katakan sama-sama, akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Sama seperti lagu yang tadi diciptakan oleh almarhum Mingus Tahitu. Dan dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Malaikat memberitahu, menegaskan bahwa ketika kali yang kedua Kristus datang, kita harus mengetahuinya bersama. Dia bukan lagi datang sebagai juru selamat, tetapi dia akan datang membawa pedang sebagai hakim yang adil. Engkau akan mempertanggungjawabkan apa yang engkau perbuat, setiap kita perbuat. Bahkan yang berkhotbah di depan, setiap kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sama seperti ketika Yesus menegur orang Farisi. Yesus itu iblis. Karena dia menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul. Tetapi Yesus menjawab, ya ini terjemahan saya, ya tunggu saja, nanti kamu ada bagiannya. Terjemahannya saya. Karena Yesus menjawab, kamu sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi kamu menolaknya. Esensi Yesus naik ke surga yang pertama adalah Yesus dimuliakan. Yang kedua, dia menjadi pengantara. Yang ketiga, Yesus menunda kedatangannya. Kita ada di fase di mana ketika kita sudah percaya, kita menanti kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan yang terakhir tadi adalah Kristus akan memulihkan. Apa yang dipulihkan? Ketika kita sadar dan mau hidup sungguh-sungguh ikut firman Tuhan.
Hubungan manusia dengan Allah itu sudah mengalami sebuah hal yang membuat hubungan itu putus, rusak di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat yang pertama dikatakan demikian. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, perhatikan perkataan Paulus. Efesus 2 ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati. Loh, kok Paulus mengatakan kamu dahulu sudah mati, lalu sekarang hidup? Ada sebuah gambaran bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita tidak sungguh-sungguh, maka kita di mata Tuhan kita mati. Dosa membuat manusia jauh, terpisah dari Allah. Tetapi Yesus Kristus datang untuk menebus, mendamaikan, dan memulihkan hubungan itu. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya bertanya dan jawab di dalam hati. Waktu Yesus mati di kayu salib, waktu Yesus dicambuk, waktu Yesus dipukul, waktu Yesus dihina, waktu Yesus diludahi, waktu Yesus dikatakan bebaskan Barabas, hukum Yesus. Waktu Yesus mengalami ketidakadilan di dalam hukum, waktu Yesus mengalami segala sesuatu yang membuat dia menderita. Kenapa Yesus tidak menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang sudah menghina dia? Tapi Yesus menunjukkan diri hanya kepada murid-murid. Padahal Yesus sudah berkata, tetelestai, sudah selesai. Dari kata sudah selesai itu, Yesus menunjukkan ini. Yesus punya kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa yang kamu bunuh ini bukan manusia, tetapi anak Allah. Yesus punya kesempatan untuk menunjukkan kepada Pilatus, kan dia sudah mati. Waktu itu dia sudah mati di kayu salib. Astaga, berarti orang ini bukan orang yang biasa. Perhatikan ini baik-baik. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid karena Yesus ingin memberitahu satu hal yang penting. Apa itu? Yesus tidak memaksa kita untuk percaya kepada dia. Tapi dia mau kita percaya seperti apa yang Yesus katakan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus menampakkan diri hanya kepada sejumlah saksi, bukan untuk memaksa orang-orang percaya. Tetapi Yesus mau supaya murid-murid itu percaya dan murid-murid itu tidak tinggal diam. Siapa yang murid-murid Yesus? Tolong angkat tangannya. Oh, Bu, semua kita harus angkat tangan. Siapa yang murid-murid Yesus? Tolong angkat tangannya. Jangan dibilang, oh yang murid Yesus yang melayani tadi di depan. Kita semua ini disebut sebagai murid-murid Yesus. Dan kita punya tugas dan tanggung jawab. Ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan seperti ini. Sertijab. Serah terima jabatan. Saudara dan saya harus menjadi saksi bagi dunia ini untuk menceritakan Yesus. Berarti kita harus sekolah teologi. Bukan seperti itu. Tetapi perkataan kita di rumah. Perilaku kita di tempat kuliah, di tempat pekerjaan, orang akan melihat apa yang membuat kau seperti itu. Apa yang membuat kau berbeda? Kebangkitan Yesus adalah kemenangan, tetapi kenaikannya itu adalah serah terima jabatan untuk kita melakukan tugas melanjutkan tugas pelayanan. Apa itu? Memberitakan Injil melalui perkataan kita, perbuatan kita. Ayat yang terakhir saya mengundang tim Praise and Worship untuk naik. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12.
Saya mau kita baca dengan suara yang nyaring Yohanes 14 ayatnya yang ke-12 ini. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Izinkan saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dengan sesungguhnya aku berkata, seseorang yang percaya kepadaku akan melakukan mujizat-mujizat yang sama seperti yang telah aku lakukan, malah lebih besar lagi. Ada kata sebab. Sebab aku akan pergi kepada Bapa. Barang siapa percaya kepadaku akan melakukan mujizat-mujizat yang sama seperti aku telah lakukan. Waktu kita ada sakit penyakit, kita sudah berdoa. Saya percaya Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Waktu kita menghadapi masalah di tempat pekerjaan, di dalam keluarga, di mana saja kita berada. Cara kehadirannya bukan lagi manifestasi secara fisik, tetapi melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Adakah Bapak Ibu yang datang pada sore hari ini dalam keadaan sakit? Atau ada yang keluarganya sakit dan sedang bergumul? Kalau ada yang sedang sakit, ya kalau dia sakit kan dia berdoa sendiri. Kita punya tugas dan tanggung jawab bahwa berdoalah bagi setiap orang-orang kudus, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Atau kita mungkin sedang menghadapi masalah pada saat ini. Kenaikan Yesus Kristus itu menjadi sebuah serah terima jabatan, yaitu kita diperlengkapi dengan kuasa di dalam diri kita masing-masing. Setiap orang-orang yang percaya, katakan dulu, saya orang percaya. Lebih yakin lagi, saya orang percaya. Di dalam saya ada kuasa, yaitu melalui Roh Kudus. Tundukkan kepalamu, izinkan saya berdoa pada sore hari ini. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ketika kami beribadah di dalam memperingati perayaan kenaikan-Mu, kami kembali disadarkan, kami kembali ditegur bahwa di dalam kami ada kuasa yang dikerjakan melalui Roh Kudus untuk kami melakukan setiap pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mereka akan sembuh sebab Tuhan memperlengkapi kami dengan kuasa. Kami berdoa ketika kami menghadapi masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar sebab Tuhan akan memberikan kami kemampuan, kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa ketika ada keluarga kami yang sakit, ada kuasa kegelapan yang sedang mengganggu di dalam kehidupan kami. Di bawah kolong langit ini tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus Kristus. Dan sekarang hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus menyertai, Roh Kudus turun di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami sadar kami selalu hidup di dalam pertobatan. Dan kami tidak sembarangan lagi dengan hidup kami ini. Kami tidak mau sembarangan lagi di dalam berkata-kata. Kami tidak mau sembarangan lagi dengan tubuh kami ini. Kami tidak mau sembarangan lagi di dalam pergaulan kami. Kami mau ikut apa kata Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Sebab kami tidak akan bisa mengerjakan ini dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami cakap untuk melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, berbuah melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami, perilaku kami dimanapun kami berada. Supaya dunia melihat bahwa Yesus yang kami percaya itu hidup melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca,
mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia itu, amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan korban persembahan kita, di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah ada 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Sebentar ada teman-teman atau pelayan ASER yang akan membawakan pundi persembahan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua amplop kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah selalu menguatkan dan menegur setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan lebih lagi Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Pastor Peter yang sudah memberitakan firman-Mu. Engkau berkati ia lebih lagi Bapa, Engkau pakai ia lebih lagi untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Engkau berkati biarlah dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu di tempat ini. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Bina sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, boleh kita bangkit berdiri, kita lebih lagi nyatakan pujiannya. Bina sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Bina sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Masih ada sukacita di tempat ini, amin.
Saya akan menyampaikan beberapa informasi buat kita semua. Besok seperti biasa ada geladi dan ada doa pelayan. Tapi kita majukan 1 jam, jadi ada geladi untuk ibadah raya 3, itu jam 3 sore. Kemudian doa pelayan jam 5 sore, dilanjutkan dengan geladi ibadah raya yang pertama itu di jam 6 sore. Informasi yang selanjutnya mewakili gembala, pengurus gereja dan jemaat GBI Oikumene menyampaikan selamat datang buat kita semua jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Kami sangat menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dengan penuh sukacita. Apabila belum memiliki gereja tetap di Kota Makassar, jangan ragu untuk bergabung dengan kami di tempat ini. Nah, di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada pelayan asar. Mereka membawa form selamat datang dan juga form pokok doa. Form selamat datang ini bisa diambil apabila Bapak Ibu Saudara sekalian baru pertama kali hadir di tempat ini. Silakan diminta kemudian diisikan form selamat datang dan pokok doanya. Form selamat datang dan pokok doa silakan diisi. Nanti akan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja apabila Bapak Ibu Saudara sekalian keluar dari pintu gereja. Nah, form pokok doa ini khusus bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan. Apabila memiliki pergumulan atau apapun kerinduan dalam hati yang ingin ditopang di dalam doa, bisa diminta form pokok doanya. Kita akan doakan di setiap hari Selasa dan hari Jumat di tempat ini pukul 3 sore. Nah, selanjutnya buat kita semua seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pastor Peter bahwa mulai hari Minggu ini tanggal 17 kita akan mengadakan ibadah bukan 3 kali lagi tetapi sebanyak 4 kali. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dan kita percaya ini juga suatu kepercayaan, suatu tanggung jawab buat kita semua sebagai jemaat dan pengurus gereja di tempat ini. Kalau nama Tuhan dimuliakan, disitulah Tuhan akan mengantarkan jiwa-jiwa yang rindu untuk menyembah Tuhan, amin. Jadi ada 4 kali ibadah. Ibadah yang pertama itu jam 7.30, setengah 8. Dan kemudian ibadah yang kedua setengah 8 pagi. Kemudian jam 10, ya seperti yang ada di layar, jam 10 pagi. Kemudian ibadah sore tetap, yaitu setengah 5 dan jam 7 malam. Jadi ada 4 kali ibadah di tempat ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita di tanggal 28 bulan Mei ini kebetulan liburan. Jadi kita akan mengadakan fellowship jemaat. Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut fellowship jemaat ini di Pantai Galesong. Ya, di Pantai Galesong kita akan sama-sama fellowship. Jadi untuk ada pendaftarannya. Untuk pendaftaran bisa mendaftar ke Kak Yotama. Bisa berdiri, Kak? Ya, itu Kak Yotama yang ada di belakang. Silakan mendaftarkan diri, nanti akan disampaikan juga di dalam grup jemaat kita dan juga di media sosial. Apabila Bapak Ibu ingin gabung dalam fellowship ini di tanggal 28, bisa mendaftarkan ke Kak Yotama. Nah, di dalam pendaftaran ini ada biayanya, yaitu 20.000 untuk biaya transportasi dan konsumsi selama di sana. Di sana kita akan sama-sama bersenang-senang gitu ya, tapi fellowship yang tentunya untuk kita saling mengenal dan kita menikmati kasih karunia Tuhan bersama-sama. Oh, mohon maaf ada sedikit perubahan, ternyata bukan di Pantai Galesong, tapi kita akan berwisata di kebun, wisata kebun gitu. Jadi tanggal 27 Mei, sekali lagi saya minta maaf, bukan tanggal 28 tetapi tanggal 27 Mei kita akan melakukan wisata di wisata kebun Goa. Jadi kita mulai pergi itu jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kontribusinya 20.000 per orang, sudah termasuk akomodasi, transportasi, tiket masuk dan makanan. Jadi fasilitasnya ada banyak, ada wahana air waterboom, ada agrowisata, kebun buah, wahana permainan, uji adrenalin, juga ada kolam pemancingan bagi yang suka-suka mancing gitu ya. Yang suka mancing-mancing emosi jangan ya. Dan masih banyak lagi keseruan lainnya. Jadi saya rindu supaya kita semua sama-sama bergabung dalam wisata kebun ini, kita berfellowship sama-sama.
Mungkin itu saja informasi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Layakan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat mengungkapkan Tuhan. Selain kami bersyukur dan berterima kasih padamu Yesus. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan Betapa kami bersyukur padamu Tuhan. Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang melayakan kami bisa hadir pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau selalu menganugerahkan kasih-Mu yang selalu baru tiap hari dalam kehidupan kami. Pada malam ini Tuhan, kami datang beribadah di tempat ini bukan dengan gagah dan perkasa kami, tapi semua karena anugerah Tuhan yang melayakan kami bisa berada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, ketika kami memuliakan Engkau, ketika kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami yakin dan percaya kuasa dari tempat mati akan turun dalam kehidupan kami. Yang kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan turun Tuhan, menjamah setiap jemaat-Mu di tempat ini. Pada malam ini Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang kami hadapi pada malam ini Tuhan, bahkan 1 minggu yang lalu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami. Segala beban apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami akan percaya kuasa pembebasan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang hadir, mungkin dalam sakit dan penyakit Tuhan, kami akan percaya kuasa kesembuhan-Mu terjadi pada malam hari ini Tuhan. Kuasa pertobatan terjadi yang dapat membebaskan setiap belenggu dosa. Pada malam hari ini kami percaya Engkau terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan percaya Tuhan Yesus, Engkau sementara bekerja bagi setiap jemaat-Mu yang hadir. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri memberkati mereka, setiap talenta yang mereka punya Tuhan, kami akan percaya itu akan dikembalikan kepada Engkau. Dan setiap apapun yang mereka lakukan pada malam hari pelayanan ini Tuhan, semuanya bagi kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kami akan percaya Tuhan, kuasa-Mu terus mengalir bagi setiap pelayan-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, kasih karunia terus mengalir dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, kami akan percaya semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada malam ini Tuhan juga kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu buat Pastor Peter yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami akan percaya Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini, kami akan percaya kebenaran firman itu Tuhan akan tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, bahkan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami keluar dari tempat ini, kami berjalan sesuai dengan tuntunan kebenaran-Mu, sehingga orang dapat melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami berbuah dan kami akan percaya Tuhan Yesus ketika kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan percaya kami akan menjadi dampak buat orang lain untuk membawa setiap orang Tuhan, setiap jiwa-jiwa di luar sana untuk mengenal kasih Kristus dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat jemaat-Mu yang tidak sempat hadir Tuhan. Apapun kondisi mereka, segala beban apa sakit dan penyakit yang mereka alami pada saat ini, kami akan percaya Engkau sendiri hadir dalam kehidupan mereka. Kami akan percaya Tuhan ketika Engkau hadir melawat kami pada malam hari ini, Engkau juga hadir dalam kehidupan mereka yang mempunyai beban berat Tuhan. Engkau datang menjamah dalam hidup mereka, melepaskan mereka sehingga akan percaya mata hati mereka tertuju kepada Engkau. Kelepasan pembebasan terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, segala apapun yang mereka kerjakan, bahkan konsumsi makanan mereka semuanya Tuhan, itu akan membawa kesembuhan dalam kehidupan mereka. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada jemaat-Mu yang lalai Tuhan untuk datang kepada Engkau. Kami juga berdoa dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau datang dalam hidup mereka, jamah hidup mereka, buka mata hati pikiran mereka, sehingga kami akan percaya mereka hanya mempunyai fokus kepada Tuhan. Tujuan utama mereka adalah Tuhan. Kami akan percaya Tuhan Engkau mengerjakan itu dalam hidup mereka. Sehingga pada suatu kali ketika Tuhan kami akan melihat tepat pada waktu Tuhan, Engkau akan datang bawa mereka kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama kami, untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala kami di tempat ini. Tuhan, kami akan percaya Engkau memberikan kasih-Mu lebih lagi bagi Ibu Gembala kami. Dalam masa tuanya Engkau memberkati. Kami akan percaya kesehatan, umur panjang, sukacita dan damai sejahtera terus nyatakan bagi Ibu Gembala kami. Sehingga kami akan percaya kuasa kasih Kristus itu terus mengalir bagi Ibu Gembala kami di tempat ini. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pastor Esra beserta dan keluarga. Engkau juga memberkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan dalam pelayanan, pekerjaan, dan kami akan percaya segala sesuatu yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Dan kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu Pastor Esra, sehingga hikmat daripada Tuhan terus mengalir Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri bekerja dalam kehidupannya Tuhan. Ungkapkan terus isi hati-Mu dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga melalui hamba-Mu Tuhan, kami semua dapat menerima kasih Kristus itu lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Pastor Peter beserta dengan keluarga. Engkau juga memberkati semuanya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang sama juga Tuhan bekerja bagi hamba-Mu Pastor Peter beserta dengan keluarga. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati anak-anaknya Tuhan. Kami akan percaya kuasa yang sama juga bekerja. Kami percaya Tuhan hikmat daripada Tuhan turun bagi hamba-Mu Pastor Peter. Hingga dimanapun dia berada Tuhan, kami akan percaya kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kami percaya kuasa-Mu nyata dan kami akan percaya Tuhan Yesus, dimanapun hamba-Mu berjalan dan membawa kebenaran itu Tuhan, kami akan percaya orang-orang dapat melihat kuasa kasih Kristus itu nyata dan terjadi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga kami yang mungkin ada di kota Makassar ini, bahkan yang berada di kampung yang tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kami datang menyembah memuliakan nama-Mu di tempat ini, kami akan percaya Tuhan Yesus, ketika hidup kami dipulihkan, ketika hidup kami diubahkan, Engkau juga sementara menjamah keluarga kami Tuhan. Kami akan percaya ketika satu orang berdiri buat keluarga, sisi keluarga diselamatkan. Kami akan semua itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika keselamatan yang kami telah terima pada hari ini Tuhan, Kau juga bekerja bagi keluarga kami dan keluarga kami akan diselamatkan di dalam nama Yesus. Apapun keadaan keluarga kami percaya di dalam Yesus ada hidup yang berkemenangan, ada kuasa yang melimpah Tuhan bagi keluarga kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat ekonomi keluarga kami.
kami yakin semuanya itu berkat Tuhan kasih terus mengalir dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga kami akan percaya bukan cuma sekedar berkat rohani, tetapi kami akan percaya Tuhan Yesus, keluarga kami adalah keluarga yang merindu untuk mengasihi dan mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi gereja kami di tempat ini. Kami percaya Engkau sementara bekerja bagi gereja kami di tempat ini. Engkau sementara bekerja bagi setiap jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Dan kami akan percaya Tuhan, gereja ini menjadi dampak buat orang lain. Kami akan percaya Roh Kudus Allah Engkau sementara bekerja, sehingga Engkau terus mendatangkan jiwa-jiwa di tempat ini. Untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja yang di sekitaran kami Tuhan Yesus. Kami percaya walaupun kami berbeda dominasi, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kami mempunyai satu tujuan, yaitu tujuan kami untuk memuliakan Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang di antara kami Tuhan Yesus, tidak ada pertentangan, tapi yang ada kesatuan yang terjadi bagi setiap gereja-gereja-Mu. Kami yakin dan percaya setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau sementara bekerja untuk semuanya, untuk dalam setiap gereja-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa api Tuhan sementara bekerja untuk semuanya. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi kota, bangsa, dan negara kami. Kami terkhusus Tuhan Yesus buat kota kami Makassar ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sementara bekerja bagi kota kami Tuhan. Lawatan Tuhan sementara bekerja bagi kota kami. Lawatan jiwa-jiwa yang akan terjadi bagi kota kami itu akan segera terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sementara memberkati kota kami ini Tuhan, dengan kuasa-Mu yang nyata Tuhan. Sehingga kami dapat melihat lawatan Tuhan sementara bekerja. Sehingga suatu kali ketika Tuhan, tepat pada waktu Tuhan, kami akan melihat setiap jalan-jalan, setiap lorong-lorong, setiap ganggang. Kami akan melihat Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja dan jiwa-jiwa akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kedamaian, keamanan, bahkan damai sejahtera Tuhan akan terjadi Tuhan bagi kota kami ini Tuhan Yesus. Dan kota ini kami ini Tuhan, kota Makassar akan memberkati bangsa-bangsa lain. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya kedamaian Tuhan terjadi. Bahkan para pemimpin yang ada di kota bangsa ini Tuhan Yesus, dari pusat hingga daerah Engkau juga memberkati. Setiap keputusan yang mereka ambil untuk memajukan bangsa ini, kami akan percaya semua itu berasal pada Tuhan. Hikmat Tuhan terus nyata bagi para pemimpin kami. Bahkan keselamatan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami, Engkau juga kerjakan itu Tuhan dalam setiap pemimpin kami Tuhan. Sehingga kami akan percaya setiap kasih-Mu akan mengalir bagi Indonesia kami. Bahkan lawatan kasih Kristus akan segera terjadi di dalam kota dan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami serahkan membuat hari ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sementara bekerja dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Indo ucapan syukur kami. Ini permohonan kami dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan yang sudah disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, untuk membuat engkau keluar menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengutus Roh Kudus di dalam kehidupanmu untuk membuat engkau keluar menjadi pemenang. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi perwakilan Kristus di muka bumi ini. Terimalah semua berkat Tuhan ini
Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.